gimana Ibu? Ketemu lagi dengan Ibu Sarifah Murni di pembelajaran Biologi kelas 11 semester 1. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai transportasi membran sel. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menganalisis struktur sel jaringan pada tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Buka bukumu halaman 31 sampai 38. Perhatikan berikut ini adalah gambar macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Perhatikan skema. Jaringan meristem, jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, aktif dan terus membelah. Berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, vakuola kecil, inti besar, plastida belum matang. Perhatikan gambar berikut, meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar, lateral terdapat pada bagian batang. Jaringan permanen atau jaringan dewasa umumnya tidak membelah lagi. Jaringan permanen terdiri dari epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan epidermis dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Jaringan parenkim terdiri dari parenkim asimilasi, penimbun, parenkim air, pengangkut, airenkim, dan penutup luka. Jaringan penyokong terdiri dari kolenkim, sklerenkim, jaringan pengangkut, xilem dan floem, jaringan gabus terdiri dari velodem dan velem. Jaringan epidermis terdapat pada tubuh bagian luar tumbuhan. Perhatikan fungsi jaringan epidermis berikut ini. Jaringan parenkim atau jaringan dasar terbentuk dari meristem dasar. Perhatikan gambar jaringan parenkim berikut. Parenkim bersifat meristematis dan memiliki ruang antar sel. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Pembuluh xilem terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Pembuluh floem terdiri dari sel tapis, pengiring, albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Pembuluh floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar xilem dan floem berikut. Untuk mempermudah, ingat xilem bulatan besar dan floem bulatan kecil-kecil. Jaringan penyokong atau jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Perhatikan gambar. Kolenkim, dinding selnya terbuat dari pektin dan selulosa dan merupakan sel hidup. Sklerenkim, dinding selnya mengalami penebalan dan merupakan sel-sel yang bersifat mati. Perhatikan gambar jaringan kolenkim dan sklerenkim berikut ini.
Berikut ini adalah tabel perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Diingat ya anak-anak ibu. Jaringan gabus merupakan hasil pembelahan kambium gabus yang selnya mati. Perhatikan gambar jaringan gabus berikut. Terdiri dari velem, velogen, dan veloderm. Velem yaitu gabusnya sendiri terdiri dari sel-sel mati, velogen atau kambium gabus. Veloderm bagian yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Perhatikan gambar dengan seksama. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apabila kamu ada pertanyaan atau kurang paham mengenai materi tadi, kamu dapat tanyakan ibu melalui Discord. Kesimpulan untuk penjelasan kita hari ini adalah bahwa jaringan tumbuhan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah jaringan meristem. Dan yang kedua adalah jaringan permanen, di mana jaringan permanen terdiri dari jaringan pelindung epidermis, jaringan dasar parenkim, kemudian jaringan pembuluh xilem dan floem, jaringan penyokong kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan gabus. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan. Tak lupa ibu ingatkan kepada kamu tentang protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Selamat pagi.